Itu siapa? Pak, pakai mobil mewah? Jangan-jangan penagih utang lagi. Atau orang suruhan Mas Arya mau ngusir kita? Aku mencengkeram lengan Bapak dengan panik. Mobil sedan hitam itu berhenti mulus tepat di depan pagar bambu kami yang sudah miring. Kaca mobilnya gelap, tidak terlihat siapa di dalamnya. Untuk ukuran desa kami yang jalannya berbatu, mobil ini terlalu kinclong, seolah tak boleh kena debu sedikit pun. Tenang, Rum, jangan suudzon dulu. Bapak menepuk tanganku pelan. Lalu berdiri tegak anehnya. Postur bungkuk Bapak yang biasa kulihat mendadak hilang. Beliau berdiri menyambut tamu itu selayaknya tuan rumah yang berwibawa. Pintu pengemudi terbuka. Seorang pria berbadan tegap, mengenakan kemeja batik rapi dan celana bahan, turun dari sana. Dia tidak terlihat seperti preman penagih utang. Dia justru terlihat seperti sopir pejabat. Pria itu bergegas memutari mobil, lalu membuka pintu belakang. Aku menahan napas. Siapa yang keluar? Ternyata tidak ada orang lain. Pria itu justru mengambil sebuah tas kertas tebal dari kursi belakang, lalu berjalan cepat menuju kami. Saat sudah dekat, dia membungkuk hormat sangat dalam kepada Bapak. Selamat. Aham. Bapak berdehem keras memotong ucapan pria itu. Pria itu tampak kaget sejenak, melirik ke arahku. Lalu mengubah sikap tubuhnya menjadi sedikit lebih santai. Meski aku bisa melihat dia sangat gugup. Siang, Pak Rahmat, saya Anu. Saya Yudi, ucap pria itu terbata. Ada perlu apa, Pak Yudi? Tanyaku memberanikan diri, melangkah maju melindungi Bapak kalau mau nagih utang. Kami belum ada uang. Tadi Bu Tejo juga sudah datang. Pria bernama Yudi itu tersenyum canggung. Oh, bukan Bu, saya bukan penagih utang. Saya teman lama Pak Rahmat dulu. Dulu Pak Rahmat pernah menolong saya waktu saya susah. Kebetulan saya lewat sini. Jadi saya mampir mau silaturahmi sekalian bayar utang budi. Aku mengernyitkan dahi teman lama. Bapak tidak pernah cerita punya teman yang punya mobil mewah begini. Utang budi. Ulangku tak percaya. Iya, nak, setelah Bapak cepat. Dulu Bapak pernah bantu dia modal usaha kecil-kecilan. Ternyata usahanya sukses. Ya kan, Yud. Bapak menatap tajam ke arah Yudi. Pria itu mengangguk cepat, seperti tentara menerima perintah. Benar, Pak. Benar sekali. Usaha saya lancar jaya berkat Bapak. Yudi menyodorkan tas kertas yang dibawanya kepada Bapak dengan dua tangan. Sangat sopan. Ini, Pak, tidak seberapa dibanding kebaikan Bapak dulu. Mohon diterima. Bapak menerima tas itu dengan santai, seolah sudah biasa menerima barang mewah. Terima kasih, Yud. Salam buat keluargamu. Kamu sibuk, kan? Tidak perlu malma di gubuk reot ini. Nanti mobilmu baret kena pagar, itu jelas-jelas pengusiran halus. Ah, iya, Pak, saya memang buru-buru. Kalau begitu saya pamit. Yudi mundur selangkah. Membungkuk lagi kali ini aku benar-benar melihat dia seperti mau menyembah Bapak, lalu bergegas kembali ke mobilnya, mesin menderu halus. Dan dalam sekejap mobil itu hilang di tikungan. Aku masih melongo. Pak, itu beneran teman Bapak. Kok dia hormat banget sama Bapak? Kayak bawahan sama atasan. Namanya orang tahu balas budi. Rum pasti sopan, jawab Bapak enteng sambil berjalan masuk ke rumah. Ayo masuk. Kita lihat apa isinya. Kami duduk di depan treot dekat ibu yang sudah menunggu dengan mata berbinar. Bapak membuka tas itu, mataku nyaris copot. Di dalamnya ada beberapa kotak kue mahal yang biasa kulihat di iklan TV, dan sebuah amplop coklat tebal. Bapak membuka amplop itu dan mengeluarkan isinya uang merah semua gepokan. Ya Allah, Pak, aku menutup mulut dengan tangan ini. Ini banyak banget. Jangan-jangan ini uang haram? Atau Bapak pesugihan beneran kayak kata Bu Tejo? Hush, sembarangan. Ibu menoyor lenganku pelan sambil tertawa kecil. Ini rezeki anak soleh. Rum, rezeki istri yang dizalimi suami. Aku hanya bisa terduduk lemas di samping ibu. Hatiku masih berdebar kencang. Antara lega karena masalah utang Bu Tejo bisa selesai. Tapi juga merasa ada yang sangat tidak beres. Bagaimana mungkin seorang teman lama yang hanya dibantu modal kecil bisa memberikan uang sebanyak ini? Di dalam amplop itu, aku yakin jumlahnya tak kurang dari 50 juta rupiah. Pak,
Jujur sama Rum, Bapak sebenarnya siapa? Tanyaku lirih. Tadi Pak Yudi itu, dia gemetaran pas Bapak berdehem. Itu bukan hormat karena utang budi. Pak, itu takut. Bapak terdiam sejenak. Jemarinya yang kasar mengelus permukaan amplop coklat itu. Aura berwibawa yang tadi sempat muncul tiba-tiba menguap, berganti dengan senyum teduh seorang ayah yang biasa ku kenal. Sudahlah, Rum, yang penting besok kamu bayar utang-utang kita. Sisanya, simpan untuk modal kamu jualan atau cari kerja di kota. Ucap Bapak tenang. Beliau lalu menatap ibu. Mereka saling bertukar pandang yang penuh rahasia. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Pikiranku melayang pada Mas Arya yang baru menceraikanku minggu lalu karena menganggap keluargaku hanya beban. Dia, yang kini sedang sibuk mempersiapkan pernikahan dengan anak pemilik pabrik, pasti akan tertawa mengejek kalau tahu kami dapat sumbangan begini. Tiba-tiba, aku mendengar suara bisikan dari arah dapur. Aku berjingkat, mendekati celah dinding kayu yang sedikit renggang. Tuan besar, kenapa tidak sekalian saja kita bongkar status Bapak? Itu suara seorang pria. Aku mengintip. Di sana, di dekat pintu belakang yang gelap, Bapak sedang berdiri membelakangi lampu. Di hadapannya, Pak Yudi si pemilik mobil mewah tadi sedang berlutut dengan satu lutut di tanah. Belum saatnya. Yud Arom harus belajar kuat tanpa bayang-bayang namaku. Biarkan dia tahu siapa saja yang tulus saat dia di bawah. Suara Bapak terdengar berat dan sangat berwibawa, jauh dari kesan pria tua desa yang ringkih. Tapi Tuan, aset di Jakarta sudah mulai kacau sejak Tuan menghilang. Perusahaan membutuhkan kepemimpinan Anda kembali. Dan soal mantan menantu Anda, Arya, haruskah saya beri dia pelajaran? Arya, Bapak terkekeh dingin. Suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Biarkan dia merasa di atas awan sebentar lagi. Aku ingin melihat wajahnya saat dia sadar bahwa mertua miskin yang dia buang adalah orang yang memegang seluruh kontrak kerja perusahaannya. Aku membekap mulutku sendiri. Kakiku lemas. Ternyata, selama ini aku hidup bersama seorang legenda yang bersembunyi. Aku menahan napas. Berusaha agar bunyi derit lantai kayu di bawah kakiku tidak terdengar. Jantungku berpacu begitu cepat sampai aku takut suaranya bisa terdengar oleh mereka. Lakukan saja tugasmu, Yud, lanjut Bapak dengan nada rendah namun penuh penekanan. Pantau terus pergerakan keluarga Arya, tapi ingat, jangan sampai Rem curiga. Dia anak yang cerdas, sedikit saja kamu salah langkah. Dia akan tahu semuanya. Baik, Tuan Besar, saya akan terus melaporkan perkembangan lewat jalur biasa. Aku melihat Pak Yudi menunduk sekali lagi sebelum menghilang di balik kegelapan kebun belakang. Bapak masih berdiri di sana, menatap langit malam dengan punggung tegak yang tak pernah kutunjukkan pada siapapun. Aku bergegas kembali ke kamar. Merebahkan diri di atas kasur tipis dan menarik selimut hingga ke dagu, pikiranku kalut. Tuan Besar, aset di Jakarta, kontrak kerja. Semua kepingan teka-teki mulai berputar di kepalaku. Pantas saja dulu, saat Mas Arya melamarku, Bapak hanya tersenyum tenang. Padahal keluarga Mas Arya terang-terangan meremehkan rumah kami. Bapak tidak marah. Beliau justru tampak seperti singa yang sedang memperhatikan semut yang sombong. Besoknya, aku terbangun oleh suara teriakan yang sangat kukenal di depan rumah Rum Arom, keluar kamu. Itu suara Mas Arya. Aku mengintip dari jendela. Dia berdiri di sana dengan setelan jas rapinya. Di sampingnya ada seorang pengacara yang membawa map coklat. Di belakang mereka, Bu Tejo berdiri sambil berkacak pinggang, seolah sedang menonton pertunjukan gratis. Ada apa lagi? Mas? Tanyaku saat membuka pintu. Mas Arya tersenyum sinis. Aku lupa bilang, rumah ini berdiri di atas tanah yang suratnya masih atas nama almarhum ayahku sebagai jaminan utang bapakmu dulu. Karena kita sudah cerai, aku mau tanah ini dikosongkan dalam 3 hari. Atau bayar 500 juta sekarang juga kalau mau tetap tinggal. Bu Tejo memanasi. Tuh, Rarum. Makanya jangan sok gaya punya tamu mobil mewah kemarin. Paling itu juga cuma sewaan buat nutup malu, kan? Aku melirik ke dalam rumah. Bapak sedang duduk tenang di kursi kayu tua sambil menyeruput kopi hitamnya. Seolah tidak mendengar keributan di luar. Namun,
Aku melihat jemarinya mengkukuk meja dengan irama yang sama dengan cara Pak Yudi mengetuk pintu mobil kemarin. Aku menarik napas panjang, teringat gepokan uang di tas kertas semalam. Aku tidak tahu seberapa besar kekuasaan Bapak yang sebenarnya. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan mereka kinjek kami lagi. 500 juta. Mas? Aku melangkah keluar pagar dengan dagu terangkat. Hanya segitu harga diri yang kamu tawarkan untuk mengusir kami. Mas Arya tertawa meremehkan, suaranya melengking di antara keheningan pagi desa kami. Hanya segitu, Rum, bangun. Jangankan 500 juta. Buat beli bedak saja kamu dulu harus minta-minta ke aku. Jangan sok keras kepala kalau dompetmu cuma isinya debu. Bu Tejo ikut menimpali sambil menutup mulutnya, pura-pura prihatin. Duh Arom, mending kamu sujud minta ampun ke Mas Arya. Siapa tahu dia mau kasih waktu sebulan buat kalian angkut-angkut barang. Aku tidak menjawab. Aku berbalik masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, Bapak masih tenang menyesap kopinya. Beliau melirikku, lalu memberikan isyarat mata kecil ke arah tas kertas yang tergeletak di bawah dipan. Seolah beliau sudah tahu hal ini akan terjadi. Aku mengambil amplop coklat besar dari dalam tas itu. Beratnya terasa nyata di tanganku saat aku kembali ke depan. Mas Arya sudah siap dengan pulpen di tangannya, siap menandatangani dokumen pengusiran. Gimana? Sudah siap berkemas, tunggu sebentar. Kataku dingin, aku berjalan mendekati meja bambu di teras. Lalu dengan gerakan satu tangan, aku menumpahkan isi amplop itu ke atas meja. Gepokan uang pecahan 100.000 yang masih terikat rapi segar dari bank meluncur keluar. Warnanya merah menyala di bawah sinar matahari pagi. Mas Arya ternganga. Pengacaranya yang tadi tampak acuh tak acuh, seketika membenarkan posisi kacamatanya dengan gugup. Itu uang apa? Suara Mas Arya mendadak serak. Tadi kamu minta 500 juta untuk tanah ini, kan? Di sini ada 100 juta untuk uang muka. Sisanya datang ke sini besok pagi. Aku akan bayar lunas tanpa kurang 1 rupiah pun. Aku menatapnya tajam, tepat di matanya yang kini membelalak tidak percaya. Bu Tejo nyaris jatuh dari sandaran pagar. Bapaknya pesugihan beneran ya? Rum, mana ada orang miskin punya uang gepokan begitu? Ini bukan pesugihan, Bu Tejo, sahutku sambil melirik Mas Arya yang wajahnya mulai pucat pasi. Ini uang dari orang yang tahu caranya menghargai manusia. Sesuatu yang Mas Arya dan keluarganya tidak miliki. Aku menoleh ke arah pengacara itu. Tuliskan kwitansi terima uang mukanya sekarang. Dan pastikan surat tanah itu siap diserahkan besok. Kalau tidak, aku yang akan menuntut balik kalian atas dasar pemerasan. Mas Arya gemetaran. Dia melihat ke arah uang itu, lalu beralih menatap Bapak yang kini berdiri di ambang pintu. Bapak tidak bicara. Beliau hanya menatap Mas Arya dengan pandangan yang begitu dingin seperti seorang raja yang sedang melihat pengkhianat kecil. Tapi, dari mana kamu dapat uang ini? Apa kamu simpanan orang? Tanya Mas Arya, mencoba membangun kembali egonya yang hancur. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil kembali terdengar. Bukan 1, tapi 2 mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di belakang mobil Mas Arya. Pak Yudi turun. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Dia bersama 2 orang pria tegap berkacamata hitam. Ada masalah di sini, Nona Arom? Tanya Pak Yudi dengan suara lantang yang terdengar begitu berwibawa. Mas Arya mematung melihat kedatangan 2 mobil mewah itu. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini berubah menjadi pucat pasi. Ia melirik mobilnya sendiri, sebuah mobil keluaran terbaru yang ia banggakan yang kini tampak seperti mainan murah di samping iring-iringan. Mobil hitam yang mengilat tersebut, Nona Arom, ulang Pak Yudi dengan nada yang jauh lebih tegas dari kemarin. Ia berdiri di belakangku. Sementara 2 pria tegap lainnya berdiri dengan tangan bersedekap di depan pagar. Menghalangi jalan keluar Mas Arya, Pak Yudi, jawabku, mencoba tetap tenang meski jantungku berdegup kencang. Mas Arya bilang kami harus segera mengosongkan rumah ini dalam 3 hari karena masalah sengketa tanah. Pak Yudi melirik ke arah Mas Arya, lalu ke arah pengacara di sampingnya. Tatapannya begitu tajam hingga pengacara itu buru-buru menutup map coklatnya, sengketa tanah.
Pak Yudi terkekeh sinis, lucu sekali. Saya rasa ada kesalahpahaman di sini. Tanah ini sudah masuk dalam daftar pengawasan aset kami sejak lama. Mas Arya mencoba memberanikan diri. Siapa kalian? Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga kami. Keluarga? Bapak menyela dari ambang pintu. Beliau berjalan perlahan, mendekati Mas Arya. Bukankah kamu sendiri yang bilang di depan meja hijau minggu lalu kalau kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi? Arya. Bapak berdiri tepat di depan mantan menantunya itu. Kamu mau uangnya, ambil itu di meja. Tapi setelah kamu sentuh uang itu, jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di desa ini. Kita selesaikan kwitansi ini sekarang juga agar mereka bisa segera pergi. Aku mengangguk. Pak Yudi, tolong pastikan Mas Arya dan rombongannya keluar dari halaman rumah kami sekarang. Udara di sini jadi terasa sesak. Pak Yudi memberikan kode kepada dua pria tegap di belakangnya. Tanpa suara, mereka melangkah maju, memperkecil ruang gerak Mas Arya. Silakan. Pak Arya, ucap Pak Yudi dengan nada mengancam yang halus. Atau Anda ingin kami bantu membukakan pintu mobil Anda dengan cara yang sedikit kurang nyaman? Mas Arya gemetaran. Ia menyambar gepokan uang di atas meja dengan rakus. Namun tangannya bergetar hebat hingga beberapa lembar terjatuh ke tanah. Ia buru-buru memungutnya, mengabaikan tatapan jijik dari para tetangga yang mulai berkumpul. Termasuk Bu Tejo yang kini hanya bisa melongo di pojokan. Mas Arya segera pergi. Pengacaranya bahkan lebih cepat lagi. Dia sudah masuk ke dalam mobil sebelum Mas Arya sempat menyalakan mesin. Dengan suara ban yang berdecit keras, mobil mereka melesat pergi, meninggalkan kepulan debu yang segera ditenangkan oleh kehadiran Pak Yudi dan rombongannya. Sudah bersih, Nona, ujar Pak Yudi sambil membungkuk hormat padaku. Lalu pada Bapak, aku menghela napas panjang, menatap sisa debu di jalanan. Terima kasih, Pak Yudi, tapi sekarang aku butuh penjelasan yang jujur dari Bapak. Aku menatap sisa debu kendaraan Mas Arya dengan perasaan yang tak lagi hancur, melainkan dingin. Sakit hati selama bertahun-tahun dihina sebagai beban kini mengkristal menjadi keberanian. Pak Yudi, panggilku tanpa menoleh. Mas Arya bisa sesombong itu karena dia merasa akan segera menjadi menantu pemilik pabrik tekstil terbesar di wilayah ini, kan? Dan dia merasa aman karena perusahaannya baru saja menandatangani kontrak pengadaan besar. Pak Yudi melirik Bapak sejenak, seolah meminta izin. Bapak hanya mengangguk pelan sambil menyesap sisa kopinya. Memberikan restu mutlak padaku. Benar, Nona Arom, perusahaan Arya, Pratama Group, sedang menggantungkan seluruh napasnya pada kontrak dengan Lentera Holding. Jawab Pak Yudi mantap. Dan siapa pemilik Lentera Holding? Tanyaku. Meski aku sudah bisa menebak jawabannya, Pak Yudi tersenyum tipis. Sebuah senyum yang mengandung otoritas besar. Anda sedang berdiri di depan kediaman pemiliknya. Nona, Pak Rahmat adalah pendiri utamanya. Saya hanya pelaksana harian yang bertugas selama beliau menepi di desa ini. Aku berbalik menatap Bapak yang hanya mengangkat bahu seolah itu bukan hal besar. Aku menarik napas panjang. Kalau begitu, Pak Yudi, saya ingin kontrak itu ditinjau ulang. Bukan, maksud saya, batalkan Rum. Ibu yang sedari tadi diam tampak terkejut. Apa itu tidak berlebihan? Tidak, Bu. Mas Arya harus tahu bahwa merendahkan orang lain ada harganya. Jawabku tegas. Pak Yudi, batalkan kontrak itu dengan alasan Pratama Group memiliki masalah integritas kepemimpinan. Pastikan bank tempat dia meminjam modal untuk proyek itu tahu bahwa kontrak utamanya sudah. Hangus, Pak Yudi menunduk hormat, wajahnya tampak puas. Perintah diterima. Nona Arom, dalam waktu kurang dari 2 jam, Mas Arya akan menerima telepon yang akan mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk. 2 jam. Kemudian, telepon genggamku berdering berkali-kali. Nama Mas Arya muncul di layar. Aku sengaja membiarkannya hingga dering kelima sebelum mengangkatnya. Halo Arom, apa yang kamu lakukan? Suara Arya terdengar histeris di seberang sana. Suara angkuhnya hilang, digantikan oleh nada panik yang tak terkendali. Kontrakku diputus sepihak. Bank mendadak menagih pinjaman karena jaminanku dianggap tidak valid.
Ini pasti gara-gara orang-orang kaya yang datang ke rumahmu tadi. Bukankah itu yang kamu inginkan, Mas? Kataku tenang sambil duduk di dipan, melihat bapak yang sedang asyik memberi makan ayam. Kamu bilang aku dan keluargaku adalah beban. Sekarang, aku hanya melepaskan beban itu dari hidupmu. Termasuk kontrak kerja yang membuatmu merasa sangat tinggi di atas awan Arom. Tolong, jangan begini. Aku bisa bangkrut, aku bisa dipenjara kalau tidak bisa bayar vendor. Lucu ya, potongku. Dulu saat kamu menceraikanku tanpa sepeser pun uang di tangan, kamu tidak peduli aku makan apa. Sekarang, silakan nikmati hasil kesombonganmu. Aku menutup telepon. Di kejauhan, aku melihat mobil Pak RT datang bersama beberapa perangkat desa. Siap mengurus administrasi tanah kami yang kini bersih dari bayang-bayang keluarga Arya. Aku meletakkan ponsel, suara deru mobil yang dipacu ugal-ugalan terdengar mendekat. Itu mobil Mas Arya, namun kali ini tidak ada kesan mewah. Bemper depannya tampak penyok, mungkin karena ia menabrak sesuatu dalam kepanikannya. Mas Arya keluar dari mobil dengan pakaian yang sudah berantakan. Dasi yang tadi terpasang rapi kini menggantung miring, dan wajahnya basah oleh keringat dingin. Di belakangnya, sebuah mobil bak terbuka menyusul itu adalah para vendor material yang biasa memasok proyeknya. Mana uangnya? Kamu bilang kamu punya uang banyak tadi. Teriak salah satu pria dari mobil bak tersebut sambil turun dan menghampiri Arya. Sabar, Pak, saya lagi urus. Terak Arya frustrasi. Ia lalu berlari ke arah pagar bambuku dan jatuh berlutut di atas tanah berbatu. Rum Arom, tolong aku. Bilang sama Pak Yudi, jangan putus kontraknya. Aku salah, Rum, aku khilaf. Ya. Ibu keluar dari rumah dengan wajah iba, namun bapak menahan lengan ibu. Bapak berdiri di depan pintu. Menatap Arya dengan tatapan sedalam sumur. Dulu, saat kamu mengusir Arom, dia menangis di kaki ibumu memohon agar jangan memutus silaturahmi. Apa yang kamu lakukan, Arya? Suara bapak menggelegar meski tanpa teriakan. Kamu malah menendang kopernya ke jalanan. Saya minta maaf. Pak, saya tidak tahu kalau bapak ternyata orang kaya. Potong bapak dengan senyum kecut. Jadi, kamu hanya akan menghormati manusia jika mereka punya harta. Itu alasan kenapa kamu tidak layak memegang kontrak dari perusahaan saya. Para vendor yang mendengar itu langsung sadar bahwa Arya sudah kehilangan pelindung besarnya. Mereka mulai mendesak Arya menuntut pengembalian modal yang sudah mereka setor. Di tengah keributan itu, Butejo yang tadi mendukung Arya kini perlahan mundur dan menghilang ke dalam rumahnya. Takut terseret masalah bahwa dia keluar dari halaman saya. Perintah Bapak dingin, Pak Yudi dan anak buahnya segera menyeret Arya yang terus meronta dan menangis ke arah jalan raya. Kejatuhannya disaksikan oleh seluruh warga desa. Simbol kesombongannya telah runtuh dalam hitungan jam 1 bulan kemudian. Tidak ada lagi pagar bambu miring di rumah kami. Namun, tidak ada juga istana megah yang mencolok. Bapak memilih membangun rumah joglo kayu jati yang elegan dan kokoh, simbol kekuatan yang tenang. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan blazer formal. Hari ini adalah hari pertamaku masuk ke kantor pusat Lentera Holding bukan sebagai staf, melainkan sebagai direktur pengembangan yang akan didampingi langsung oleh Pak Yudi. Bapak menghampiriku, memberikan sebuah kunci mobil sederhana namun berkelas. Jangan pernah jadi seperti Arya, Rum, pesan Bapak sambil mengelus kepalaku. Harta itu hanya titipan untuk melihat siapa yang benar-benar tulus di sampingmu saat kamu tidak punya apa-apa. Aku tersenyum dan mencium tangan. Bapak, Arom ingat Pak, kemiskinan kemarin adalah sekolah terbaik yang pernah Arom jalani. Aku melangkah keluar rumah dengan kepala tegak. Di jalanan desa yang kini mulai diaspal mulus atas bantuan Bapak, aku tidak lagi melihat ke belakang. Bagiku, kisah dengan Arya sudah terkubur bersama debu jalanan, dan masa depanku baru saja dimulai.